Saudara, selama 2-3 minggu ini kita tidak bisa beribadah secara tatap muka di tempat kita masing-masing. Baik di Jakarta, di Bekasi Barat maupun di Bekasi Timur. Kita harus diam di rumah kita masing-masing untuk beribadah secara online. Apakah rencana Tuhan dan maksud Tuhan di dalam semuanya ini? Saya percaya level up dalam iman kita akan tetap terjadi. Saya diingatkan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudara, penyembah-penyembah benar tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa beribadah dimanapun dan kapanpun, karena yang terpenting di sini adalah dua hal. Yang pertama, menyembah dalam roh artinya saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya secara lahiriah, tetapi dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, menyembah dalam kebenaran, artinya saudara sungguh-sungguh haus akan kebenaran dan mau hidup dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Kami percaya Roh Kudus tetap mengurapi kami dan memberkati kami. Kami siapkan hati yang haus akan Tuhan. Dan kami siapkan hati kami supaya kebenaran Tuhan ditanam dalam hati yang subur, tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap beribadah dan memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari angkat hati dan pujian bagi Dia. Dialah kekuatan di dalam pengharapan. Yesus Kristus Tuhan, nama di atas segalanya. Haleluya. Mari sorakan namanya. Mari angkat pujian bagi Dia. Kau Allah yang hebat. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan dilewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari angkat tanganmu, angkat tangan.
Namamu berkuasa, surga bumi bakaran. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sampai selamanya Engkau Allah yang hebat Tuhan. Sampai selamanya Engkau Allah yang berjaya dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengatakan, hanya tinggal dekat Allah, aku merasa tenang. Biar pagi ini kita datang dengan satu kerinduan akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku bersyukur Tuhan, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu diam dalam hadirat Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawakan
suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku bersyukur kepadamu, menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu kami diberikan kekuatan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami diberikan kemenangan. Hanya dalam hadirat-Mu kami mau katakan yang lemah menjadi kuat, yang miskin diperkaya, karena Engkau ada bersama dengan kami, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, kita sembah. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku kami menyembah-Mu ya Allah yang hidup. Menyembah-Mu, ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami tenang. Ya Yesus, Kau kota benteng kami. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya.
cahaya. Karena gadamu dan tongkatmu lah yang menyertai kami, Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami. Immanuel, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan
Kami yakin satu hal, Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada pada hari ini, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih bagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, supaya urapan-Mu akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan urapan-Mu lah yang akan memampukan kami untuk mempraktekkan, untuk melakukan, untuk mengaplikasikan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Setiap kita semua katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar bahwa musuh terbesar kita bukan berada di luar, tetapi adalah diri kita sendiri? Di dalam jiwa kita ada peperangan besar yang terjadi setiap hari, yang bila kita menangkan, Alkitab mengatakan kita ini melebihi orang yang merebut kota. Peperangan apa? Rasul Yohanes menuliskan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Ternyata selama kita hidup di dunia, ada dua kutub jiwa yang akan berperang satu dengan yang lain, yaitu kasih kepada Bapa dan kasih kepada dunia. Ini adalah peperangan di dalam jiwa, battle of the soul, dan kita harus menang. Keinginan dunia yang adalah keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup begitu kuat dan dapat membuat seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Bapa. Dalam kondisi yang begitu sempurna saja, Adam di Taman Firdaus bisa terhilang karena keinginan-keinginan ini. Apalagi kita yang sedang hidup dalam masa kini yang sangat tidak menentu. Namun jangan khawatir, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita menghasilkan penguasaan diri. Sehingga dengan penguasaan diri, bukan lagi semata-mata kekuatan karakter yang kita usahakan, melainkan kerjasama kita atau partnership dengan Roh Kudus. Hal-hal apa saja yang harus dan bisa kita kendalikan bersama Roh Kudus? Ada 5 hal yang harus kita kendalikan, yaitu yang pertama, pikiran kita. Yang kedua, kehendak kita. Yang ketiga, manusia lama kita. Yang keempat, keinginan kita. Dan yang kelima, lidah kita. Pastikan kita semua tidak melewatkan pengajaran melalui ibadah online selama 1 bulan ini. Sehingga kita dapat menang di masa sulit ini dan berhasil di dalam pengenalan kita akan Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Kita percaya walaupun hari ini ibadah kita dilakukan melalui online, tetapi percaya tidak mengurapi urapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan masuk dalam tema yang baru, yaitu Battle of the Soul. Satu pertempuran dari jiwa. Nah saudara, kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. 2 Petrus pertama, ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Saudara, sejak bulan Januari kita sudah belajar tentang satu demi satu tentang hal ini, yaitu di bulan Januari kita bicara tentang iman, dan di bulan Februari kita bicara tentang kebajikan, dan di bulan Maret kita bicara tentang pengetahuan.
Dan bulan April ini tema yang baru yaitu penguasaan diri. Nah, saudara, penguasaan diri adalah sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, maka hidup kita akan penuh masalah. Bukan karena masalah yang datang dari luar, tapi masalah itu justru terjadi karena tindakan kita. Masalah itu datang karena hidup kita yang tidak memiliki yang satu hal ini, yaitu apa? Pengendalian diri atau yang disebut self-control. Apa itu self-control? Penguasaan diri. Kalau di dalam bahasa aslinya disebut ekrateia. Ekrateia memiliki arti orang yang menguasai, mengekang, menahan keinginannya dan kesukaannya. Dan saya percaya setiap kita punya keinginan. Saya percaya setiap kita punya apa? Kesukaan. Keinginan tidak salah, kesukaan tidak salah. Yang jadi masalah adalah ketika keinginan kita atau kesukaan kita tidak bisa kita kendalikan dengan penguasaan diri. Orang yang tidak bisa menguasai kesukaannya, orang yang tidak bisa menguasai keinginannya, atau dengan kata lain, orang yang tidak bisa mengendalikan kesukaan ataupun keinginannya, dia akan dikendalikan oleh kesukaan maupun keinginannya. Saya berharap setiap kita bisa mengerti tentang hal ini. Kesukaan dan keinginan, kalau kita kendalikan, itu tidak akan pernah menjadi masalah dalam hidup kita. Tetapi, kalau kita tidak punya pengendalian diri, maka kesukaan maupun keinginan kita seringkali justru akan mengendalikan hidup kita. Atau dengan kata lain, kita akan diseret oleh keinginan kita. Kita akan dikendalikan oleh kesukaan kita. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Rasul Petrus yang ayatnya barusan kita baca tadi. Untuk apa? Menambahkan kepada iman, kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan, dan kepada pengetahuan, pengendalian diri. Kalau kita bicara tentang pengendalian diri, maka kita perlu tahu tentang yang satu ini. Kita tahu bahwa pengendalian diri bukanlah emosi. Pengendalian diri bukanlah positive thinking. Pengendalian diri bukanlah perasaan. Alkitab mengajarkan kepada kita, pengendalian diri adalah buah roh. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, self-control. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa self-control atau penguasaan diri adalah buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh adalah sesuatu yang kita hasilkan karena kita punya relasi, karena kita punya keintiman dengan Tuhan. Ini bukan buah jiwa, ini bukan buah secara fisikal, tapi buah roh, spirit, the fruit of the spirit. Buah roh, yaitu karena hubungan roh kita dengan roh Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan yang kita bangun, maka buah roh itu akan kita hasilkan dalam hidup kita. Dan di dalam buah roh itu salah satu unsurnya adalah apa? Penguasaan diri. Karena itu saudara, orang yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, orang yang memiliki waktu yang secara konsisten dia bangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa, dalam firman Tuhan, dia menyediakan waktunya, maka tanpa dia sadari, buah roh itu akan muncul di dalam hidupnya. Jadi penguasaan diri nggak bisa kita lakukan dengan emosi. Kita nggak bisa cuma bilang gini, saya mau mengendalikan diri, saya mau menguasai diri, saya mau tahan diri, saya mau kuasai semuanya. Gak bisa. Karena itu tidak bisa dipompa atau dimasukkan dari luar. Tapi itu merupakan sesuatu
yang muncul di dalam roh kita yang merupakan hasil hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan yang cuma sekali-sekali. Hubungan yang harus dilakukan secara konsisten dan secara konstan. Seperti jemaat semua tahu bahwa hari-hari terakhir ini saya belajar untuk bagaimana membangun stamina tubuh, stamina fisik karena berhubungan dengan telinga saya yang sebelah kanan. Beberapa bulan yang lalu telinga yang sebelah kanan mengalami gangguan. Saya sudah pergi ke dokter THT yang 1, kedua, ketiga, mengikuti beberapa terapi, tapi mengalami kemajuan, tapi kemajuannya tidak pernah berhasil mencapai satu titik kesembuhan yang seharusnya. Sampai akhirnya saya belajar untuk membaca dari artikel-artikel yang ada dan menemukan bahwa ternyata salah satu unsurnya mungkin kurang gerak. Karena itu sejak itu saya mulai melakukan olahraga, yaitu dengan cara jalan, treadmill. Dan ternyata pada waktu saya mulai melakukan treadmill, saya baca di dalam artikel kesehatan dari berbagai tulisan yang ada, disebutkan 2 hal yang paling penting, yaitu apa yang namanya konsisten dan konstan. Konsisten bicara tiap hari, bukan cuma 1 hari dalam seminggu, pada hari Minggu, atau pada hari Kamis, atau cuma orang bilang Senin Kamis, seminggu cuma 2 kali, enggak. Karena dibilang kalau olahraga cuma seminggu 2 kali, enggak akan membawa hasil apa-apa, tidak akan membawa dampak apa-apa. Itu sebabnya saya belajar untuk melakukan ini secara konsisten, every day, selama 1 minggu, setiap hari. Mau pagi atau siang atau malam, di mana saya punya kesempatan dan memang saya menyediakan kesempatan untuk itu, saya lakukan. Dan yang kedua adalah konstan. Ternyata pada waktu saya melakukan olahraga pun tidak bisa dilakukan 10 menit, lalu istirahat, minum teh, balik lagi 1/4 jam, istirahat, minum air, makan makanan kecil, dan balik lagi olahraga. Nggak akan mencapai hasil yang maksimal. Tapi harus dilakukan secara konstan, selama minimal 30 menit. Terus menerus, berjalan tanpa berhenti. Dan setelah saya lakukan hal itu, selama kurang lebih 2 bulan, saya mengalami pemulihan total. Pendengaran saya akhirnya mengalami pulih total. Dari situ saya belajar bahwa penting sekali 2 hal ini, yaitu dilakukan secara konsisten dan dilakukan secara konstan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak akan menghasilkan buah roh yang maksimal dalam hidup kita kalau hanya dilakukan seminggu sekali. Tapi kita perlu melakukan ini secara konsisten. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita, jikalau engkau tetap tinggal di dalam firman-Ku, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah rantingnya. Jikalau engkau tetap tinggal di dalam pokok anggur, ada kata tetap, selalu, melekat. Bicara tentang apa? Konsisten dan konstan. Saudara, kita perlu menyediakan waktu kita setiap hari. Bukan cuma sekali-sekali. Nah saudara, di dalam situasi hari-hari ini, di mana kita sedang berada di rumah, WFH, work from home, learn from home, devotion from home. Kita lakukan ibadah setiap hari dari rumah. Waktu kita banyak, kita nggak perlu buang waktu kemacetan lalu lintas, kita tidak perlu keluar rumah, waktu kita punya begitu banyak, bangun hubungan kita, tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita semakin meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin memiliki buah roh. Dan pengendalian dalam hidup kita semakin nyata. Bapak Ibu yang kekasih, kesempatan yang ada bisa kita sia-siakan, tapi kesempatan yang ada bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya menganjurkan setiap jemaat, sementara kita punya waktu yang banyak, jangan sibuk hanya lihat WA, jangan sibuk hanya mau tahu tentang informasi di sekeliling kita, sampai akhirnya kita kehabisan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Tapi manfaatkan waktu kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan,
untuk membangun relasi kita juga dengan sesama keluarga kita. Nah, hal yang berikutnya, karena kita tahu bahwa pengendalian diri adalah buah roh, dan buah roh dihasilkan karena relasi kita dengan Tuhan. Karena itu kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Lalu setelah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Prinsipnya hal yang kedua adalah kita perlu tahu, pengendalian diri sangat erat hubungannya dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi langkah selanjutnya adalah kita perlu mengendalikan pikiran kita. Harnessing your thought. Kendalikan pikiran kita. Atau manfaatkan pikiran kita. Dan kita tahu bahwa pikiran punya peranan yang sangat besar di dalam hidup kita. Pikiran punya pengaruh yang sangat besar di dalam hidup kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, itu akan menjadi belief system kita. Menjadi satu landasan pemikiran kita. Dan kalau itu sudah ada di dalam pikiran kita dan landasan pemikiran itulah yang akan mempengaruhi tindak tanduk dan sikap hidup kita. Mari kita lihat di dalam kitab Roma. Apa yang dituliskan di dalam kitab Roma pasal 21, 22, dan 28 menunjukkan kepada kita peranan pikiran yang sangat besar. Dikatakan demikian, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Perhatikan baik-baik, ayat ini mengatakan sekalipun mereka apa? Mengenal Allah. Ini bukan orang yang tidak mengenal Allah, mereka mengenal Allah. Tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, kenapa mereka orang yang mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Allah? Mengapa mereka orang yang mengenal Allah, tapi mereka tidak mengucap syukur kepada Allah? Karena ayat yang ini, sebaliknya pikiran mereka menjadi apa? Sia-sia. Karena pikiran mereka sia-sia. Mereka memang mengenal Allah, tapi mereka tidak berhasil mengendalikan pikiran. Sehingga pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan kalau pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka bodoh dan menjadi gelap. Ayat yang selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi kita lihat pikiran yang terkutuk akan menghasilkan tindakan yang liar. Tindakan yang tidak pantas. Ayat selanjutnya 29 dikatakan demikian, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai, tapi dalam kejahatan. Tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudara, ada satu kontradiksi di dalam ayat ini dikatakan mereka mengenal Allah. Tapi perilaku mereka begitu mengerikan. Perilaku mereka tidak seperti orang yang mengenal Allah. Kenapa? Karena pikiran mereka sia-sia. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita, kalau kita mengenal Allah bukan berarti selesai semuanya. Kita perlu mengendalikan pikiran kita. Pengendalian diri dalam hidup kita harus dimulai dari kita mengendalikan pikiran kita. Ayat yang lain yang bisa kita lihat adalah di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Rasul Paulus mengatakan demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apanya yang dibutakan oleh ilah zaman ini? Pikirannya. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Paulus melihat ada orang yang sulit sekali untuk menjadi percaya. Ada orang yang sulit sekali untuk mengenal Kristus. Bukan karena apa-apa.
tapi pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Itu sebabnya Paulus dia bilang, kalau aku mau melayani orang-orang ini, yang pertama-tama aku melakukan yaitu masuk di dalam alam roh dan menaklukkan pikiran mereka. Itu tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus sadar benar, kalau pikiran kita tidak ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka pikiran kita bisa dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengendalikan diri kita mulai dengan membangun relasi kita dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah kita mulai dengan mengendalikan pikiran kita. Supaya pikiran kita tidak menjadi sia-sia. Pikiran kita tidak menjadi terkutuk. Dan akhirnya mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Selanjutnya, bicara tentang renewing mind. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan, be transformed by the renewing of your mind. Kalau kita mengalami perubahan dalam pikiran, maka hidup kita akan mengalami perubahan total. Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa aslinya, kata transform dikatakan metamorfo. Ditulis metamorfo artinya change to another form. Berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Artinya akan mengalami perubahan total dalam hidup kita. Dimulai dari apa? Perubahan pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita sudah berubah, hidup kita mengalami perubahan, maka kita akan mengalami yang selanjutnya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita mengalami perubahan pikiran, hidup kita mengalami perubahan, dan bukan hanya hidup kita mengalami perubahan, bahkan kita akan jadi semakin peka untuk membedakan mana kehendak Allah yang baik, mana kehendak Allah yang berkenan, dan mana kehendak Allah yang sempurna. Nah, bicara tentang perubahan atau pembaharuan pikiran, renewing mind, kita akan melihat ada 2 faktor utama, mencakup 2 hal, yaitu yang pertama bicara tentang pola pikir kita. Pola pikir ada 2, yaitu aktif dan pasif. Lalu yang kedua adalah jenis data. Jenis data ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga ada orang yang memang dari kecil dilatih untuk berpikir secara aktif. Maka pada waktu dia bertumbuh, pola pikirnya menjadi pola pikir yang aktif. Ada orang yang mungkin kurang dilatih untuk memiliki pola pikir yang aktif, sehingga dari kecil mungkin terbiasa dengan pola pikir yang pasif, maka pada waktu dia bertumbuh menjadi dewasa, pola pikirnya pun tetap pasif. Jenis datanya ada yang positif, negatif. Supaya lebih jelas lagi kita bisa melihat kepada kuadran yang ada, yaitu garis data dan pola pikir. Di bagian yang kuning ini adalah pola pikir yang pasif. Lalu dia masuk data yang negatif. Maka orang ini akan mengalami kemunduran. Orang ini akan mengalami kemerosotan. Sudah pola pikirnya pasif, datanya pun negatif. Lalu di bagian yang hijau, pola pikirnya pasif, tetapi datanya positif. Maka orang ini akan mengalami apa? Kemajuan, walaupun lambat. Kalau di bagian zona yang merah, dia pola pikirnya aktif. Orang yang berpikir dengan aktif, cepat. Tapi datanya negatif. Sehingga data yang negatif diolah dengan sangat aktif. Orang ini akan mengalami kemunduran pesat. Orang ini akan mengalami kehancuran. Karena data yang diolah negatif dan dikembangkan dengan begitu aktif, dengan cepat di dalam kehidupannya, maka hidupnya akan lebih parah. Contohnya kalau orang ini
berpikir aktif, lalu datanya adalah data ketakutan, data kekhawatiran, data semua yang mengerikan, maka dengan cepat orang ini akan mengalami putus asa. Kenapa? Karena pola pikirnya aktif, datanya negatif, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Maka orang ini akan mengalami putus asa dan mengatakan hidup ini nggak ada tujuannya, nggak ada gunanya. Nah, kalau zona yang biru, orang yang memiliki pola pikir aktif dan data yang dia terima, data yang masuk adalah data yang positif. Maka orang yang tipe seperti ini akan mengalami kemajuan pesat. Dia akan mengalami perubahan total di dalam hidupnya. Karena itu, dari bagian ini kita bisa melihat betapa pentingnya kita selain membangun pola pikir yang aktif, kita juga harus menjaga setiap data informasi yang masuk di dalam pikiran kita. Karena data yang masuk akan menentukan apa yang diolah di dalam pikiran kita. Dan apa yang diolah dalam pikiran kita akan menentukan belief system di dalam hidup kita. Dan belief system dalam hidup kita, landasan pemikiran kita, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Inilah yang Tuhan katakan, yang Tuhan jelaskan melalui rasul atau penulis dalam kitab Roma yang dikatakan, transform by the renewing of your mind, berubah oleh pembaruan akal budimu. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa kendalikan pikiranmu, supaya jangan memiliki pikiran yang sia-sia. Ada satu peristiwa, this is true story, ini peristiwa benar. Seorang yang bernama Viktor Serebriakov. Anak ini pada usia 15 tahun, gurunya mengatakan bahwa ia tidak akan menyelesaikan sekolah. Dan sebaiknya berhenti sekolah dan belajar keterampilan. Karena gurunya mulai frustrasi lihat anak ini diajarin, kelihatannya agak sulit untuk menangkap pelajaran-pelajaran yang diajarkan. Sehingga gurunya mengatakan kayaknya kamu gak usah sekolah dah. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh gurunya kepada Viktor, diterima oleh Viktor. Informasi itu diterima oleh dia. Dan bahkan dipercaya oleh Viktor. Bahwa dia memang orang yang kurang mampu secara intelektual. 17 tahun lamanya Viktor menerima nasihat itu. Dan berikutnya dia menjadi pengembara yang melakukan pekerjaan serabutan. Dia diberitahu bahwa dia orang tolol. Dan selama 17 tahun dia bertindak selaku orang tolol atau orang bodoh. Namun pada usia 32 tahun, dia melamar pekerjaan di satu perusahaan. Dan di dalam perusahaan itu harus menjalani tes psikotes. Dia menjalani tes psikologi dan ternyata ia seorang jenius. Hasil dari tes psikotes itu ditemukan IQ-nya Viktor 161. Ini IQ yang langka. Orang memiliki IQ 161 itu langka sekali. Saudara, apa yang terjadi ketika Viktor di usia 32 tahun menyadari bahwa dia IQ-nya 161, dia baru realize hari itu, dia baru tahu bahwa ternyata dia orang yang sangat langka. Dia punya otak, pikiran, IQ yang sangat brilian. Dan dia yakini informasi ini. Sejak itu, ia bertindak selaku orang yang jenius. Dia mulai menulis buku, mendapatkan sejumlah paten. Dan akhirnya dia menjadi seorang usahawan sukses. Belum berakhir apa yang dia alami di sini. Peristiwa yang paling menakjubkan adalah ketika dirinya terpilih menjadi ketua internasional Mensa Society. Mensa Society hanya punya satu persyaratan bagi anggotanya, yaitu IQ 140. Saya percaya saudara, kalau semua kita dites, rasanya kita semua keterima dalam Mensa Society. Karena IQ kita di atas 140. Ada amin saudara? Ya, diaminkan saja. Saudara, kita lihat apa yang dialami oleh Viktor Serebriakov. Bagaimana kehidupannya yang dia lalui di dalam kehidupannya mengalami perubahan. Ketika di usia 15 tahun, ketika gurunya memberi informasi dan meyakini
meyakinkan dia bahwa dia orang yang tidak punya cukup kemampuan untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Dan saat itu Victor menerima informasi itu, ya saya orang yang kurang mampu. Saya nggak punya kemampuan akademis yang baik. Sehingga akhirnya 17 tahun lamanya, bukan cuma 7 bulan dia baru menyadari. Bukan cuma 7 tahun dia menyadari. 17 tahun. Apa yang ditanamkan oleh gurunya di dalam pikirannya. Membawa hidup Victor. Menjalani kehidupan seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Tetapi ketika dia mengikuti psikotes dan menemukan IQ-nya begitu brilian, 161. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Saudara, dari pengalaman Victor kita melihat, pikiran punya peranan yang sangat besar dalam hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, be transformed of the renewing of your mind. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan segala informasi yang kita terima. Hari-hari ini setiap kita sedang berada di rumah karena lagi merebak virus yang berbahaya, COVID-19, COVID-19. Tapi ada satu hal yang perlu kita lebih hati-hati, yaitu yang namanya virus informasi. Karena virus informasi punya dampak yang jauh lebih berbahaya daripada virus yang sedang merebak pada hari ini. Kalau virus corona bisa membuat paru-paru susah bernafas, bahkan berhenti bernafas. Tapi virus informasi yang negatif bisa membuat pikiran kita menyimpang. Bahkan bukan hanya pikiran menyimpang, sampai untuk mengenal Allah pun, untuk mengenal Kristus pun tidak bisa lagi. Karena itu, jagalah pikiran kita dengan baik. Kendalikan pikiran kita. Hari ini kita sudah mendengarkan pesan firman Tuhan tentang 2 hal ini. Yaitu yang pertama, tentang pengendalian diri, tentang self-control yang harus dibangun dengan relasi kita dengan Tuhan. Siapkan waktu kita untuk berelasi dengan Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan, dan di dalam membaca firman Tuhan. Dan yang kedua, jaga pikiran kita, kendalikan pikiran kita. Saudara, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan pikiran kita kalau tidak kita berikan kepada mereka. Pikiran kita bisa kita kendalikan dalam hidup kita. Dan berikanlah pikiran kita kepada Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang mengambil alih pikiran kita. Biar Roh Kudus yang mengurapi pikiran kita. Sehingga akal budi kita, akal sehat kita diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga kita bukan lagi mengikuti keinginan kita. Kita dapat mengendalikan, bahkan pikiran kita bisa kita kendalikan dengan cara yang benar. Menyeleksi semua data yang tidak baik. Kalau data-data yang gak benar, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, jangan dimasukin. Martin Luther pernah mengatakan demikian, kita tidak bisa mencegah burung melintas di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegah burung jangan hinggap di kepala kita, apalagi bersarang di kepala kita. Saudara, ada banyak informasi yang melintas di kiri kanan di seputar kita. Tapi jangan biarkan virus informasi yang negatif yang merusak hinggap di kepala kita, apalagi tinggal di kepala kita. Sehingga akhirnya dikembangkan oleh pikiran kita, dikembangkan oleh daya imajinasi kita, dikembangkan yang akhirnya membuat hidup kita justru menjadi berantakan. Tapi biar serahkan pikiran kita kepada Tuhan, isi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat terakhir saya akan bacakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Rasul Paulus mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita memikirkan yang positif, kita memikirkan semua yang baik, kita memikirkan dan merenungkan firman Tuhan, kita memeditasikan kebenaran firman Allah. Sehingga yang berkembang di dalam pikiran kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, hidup kita akan mengalami perubahan.
Mari kita berdoa dan kita menyerahkan pikiran kita. Kita memohon sama Tuhan memberikan kepada kita buah roh, pengendalian diri, sehingga hidup kita akan mengalami perubahan total dan hidup kita juga akan bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita akan menaikkan pujian mengiringmu seumur hidupku. Kami mau mengiringmu Tuhan seumur hidup kami, bukan mengikuti rencana kami, tapi kami mau mengikuti rencana-Mu dengan jalan pikiran kami, keinginan kami serahkan kepada-Mu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lalu pada hari ini Engkau mengingatkan setiap kami untuk membangun relasi kami dengan Engkau, supaya buah roh, pengendalian diri ada di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, kalau kami tidak punya pengendalian diri, kalau kami tidak punya self-control, maka hidup kami akan mengalami uncontrolled, tidak terkendali. Tapi kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami buah roh untuk mengendalikan diri kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberitahu kepada kami, mengajarkan kepada kami bahwa pikiran kami punya peranan yang sangat besar. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Urapi pikiran kami, urapi supaya pikiran kami Tuhan menjadi pikiran yang benar, pikiran yang kudus, pikiran yang suci. Tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang najis. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang selalu memenuhi pikiran kami. Berita-berita yang positif, hal-hal yang positif yang masuk di dalam pikiran kami. Sehingga hidup kami boleh dibangun dengan cara yang benar. Dan kami boleh mengalami kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan biarlah oleh pimpinan-Mu ya Roh Kudus, kami boleh memiliki pengendalian diri dan mengarahkan pikiran kami dengan cara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Setiap kita katakan, amin. Baik semuanya saudara-saudara, terima kasih untuk firman Tuhan buat Pak Lukito, Bapak Pendeta Lukito atas firman Tuhan yang telah memberkati, mengingatkan kita untuk kita memiliki pengendalian diri. Tiba waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan secara online dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera berikut ini. Mari kita semua bersatu di dalam Tuhan, kita berdoa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kasih dan penyertaan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih untuk waktu pagi ini Tuhan, kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Dan kami sebentar akan memberikan persembahan dari apa yang telah Engkau berikan buat kami. Kami mengucap syukur, biarlah Bapa apa yang kami berikan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh diberikan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara, berjumpa dengan saya Dewi melalui MDC News hari ini, Minggu 5 April 2020. Hari ini kita masih beribadah secara online di rumah masing-masing. Percayalah, hadirat dan urapan Tuhan tetap menyertai kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa berkumpul dalam doa di altar, kami menghimbau setiap kita untuk bisa berdoa dengan keluarga di rumah masing-masing. Karena doa merupakan hal yang penting yang harus senantiasa kita lakukan. Saudara, Level Up Conference yang semula diadakan tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei dan ibadah GIC tanggal 3 Mei 2020 diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 23 dan 24 Oktober dan GIC menjadi tanggal 25 Oktober 2020. Tunggu informasi lebih lanjut mengenai acara ini. Persembahan sebagai bagian dari ibadah hari ini dapat Bapak Ibu lakukan dengan transfer ke rekening Gereja Kristen Perjanjian Baru BCA di 084 6655 888. Baik persembahan umum, perpuluhan maupun persembahan lainnya. Jangan lupa untuk memberikan keterangan jenis persembahan. Mulai minggu ini, persembahan dapat juga dilakukan menggunakan transaksi digital melalui aplikasi GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan Sakuku. Scan QR Code ini atau lihat di website dan Instagram MDC Jakarta. Saudara, ibadah Jumat Agung tanggal 10 April dan ibadah Minggu tanggal 12 April 2020 akan diadakan secara online. Ibadah bisa diakses melalui YouTube MDC Jakarta mulai jam 6 pagi. Kunjungi website MDC Jakarta untuk informasi kegiatan gereja dan Instagram MDC Jakarta untuk mendapatkan inspirasi rohani dan cuplikan khotbah di hari Minggu. Demikian MDC News untuk hari ini. Mari tingkatkan iman kita dan Tuhan akan membuat kita giat dan berhasil dalam pengenalan akan Allah. Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita di pagi ini, tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa syafaat untuk bangsa kita, terutama untuk menyikapi kondisi yang sedang dialami, yaitu wabah COVID-19 ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau berlimpah anugerah. Engkau penuh perlindungan bagi setiap anak-anak-Mu dan Engkau memperhatikan bangsa kami lebih daripada kepedulian kami. Karena itu Bapa, kami memohon kepadamu hari ini. Kami mohon biar Engkau kiranya memberkati bangsa kami, memulihkan kondisi bangsa kami. Terutama dalam kondisi wabah ini, kami tahu masalahnya bukan hanya masalah kesehatan, tetapi berdampak ke hal-hal yang lain. Pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan kasih di bangsa kami, pulihkan kepercayaan antara rakyat dengan pemerintah, pulihkan berbagai hal yang telah hancur atau rusak oleh karena wabah yang kami alami hari-hari ini. Kami percaya Engkau berdaulat, kami percaya Engkau berkuasa, dan kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau sanggup memulihkan bangsa kami. Kami berdoa kiranya apapun yang kami alami hari ini tidak melemahkan iman kami, justru membuat kami semakin percaya bahwa kami butuh Tuhan. Justru membuat kami semakin percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan terang dan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan,
bahwa Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Roh Kudus-Mu menyertai dan menguatkan kami di masa-masa sulit ini. Dan hari ini kami siap untuk mengakhiri ibadah kami dan menerima berkat-Mu. Keagungan dan kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati katakan, amin.